Sayangnya banyak orang, bahkan ketika mereka melakukan kesalahan, mereka mencari seorang konselor hanya untuk membantu mereka merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Selamat datang di Jalan 66, sebuah program studi Alkitab yang bertujuan untuk mengurai teks pasal demi pasal dan memahami isinya. Kita akan belajar Alkitab bersama di bawah bimbingan Pak Yohanes, guru kita, dan saya Oti Priambodo, tuan rumah Anda. Dan kita sedang mengikuti seri tentang Kitab Imamat. Hari ini Pak Yohanes akan menyampaikan pasal yang ketiga sampai dengan yang kelima, Kitab Imamat dengan tema Lebih Banyak Daging di Atas Api. Seperti apa hubungan Anda dengan Tuhan? Tahukah Anda bahwa hubungan Anda dengan Tuhan tercermin dalam sikap Anda terhadap orang lain? Terpisah dari Tuhan memang tidak mudah, karena itu tetaplah bersama dengan Jalan 66, karena kita akan banyak belajar dalam bagian ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mulai pembahasan kita pada kesempatan yang sangat baik ini. Kita masih belajar dari Kitab Imamat, dan harapan saya saudara tetap menikmati pelajaran ini karena ada banyak hal yang kita akan pelajari terkait dengan bagaimana kita umat Tuhan memberi persembahan kepada Tuhan, memberi persembahan yang terbaik, melakukan semua yang terbaik, karena apa yang kita persembahkan itu kita berikan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kita berikan kepada Tuhan yang mengasihi kita. Dan kita lihat saudara, kalau kita membaca di Kitab Imamat, ada banyak pembahasan terkait dengan kurban. Dan kita juga mengamati sistem kurban yang berlaku di antara orang Ibrani, yang diperintahkan oleh Allah agar mereka melakukannya. Dan kita lihat semua itu ada di dalam Kitab Imamat. Nah, saudara, kita telah belajar tentang namanya korban bakaran, kemudian juga persembahan gandum. Itu ada di pasal pertama dan kedua. Dan hari ini kita melihat dari pasal yang ketiga. Ada persembahan persekutuan, atau juga dikenal dengan persembahan damai. Kemudian pasal 4 itu menyajikan korban penghapus dosa. Pasal 5 itu korban penebus salah. Saudara, sebagaimana yang kita ketahui bahwa korban bakaran dan korban sajian ini memiliki makna yang khusus. Dan mengenai persembahan persekutuan, kita akan mengamati bahwa seekor hewan dipersembahkan kepada Allah, baik jantan maupun betina, tanpa cacat, artinya betul-betul bagus begitu, dan dipersembahkan sesuai dengan milik orang yang mempersembahkan, artinya disesuaikan dengan kemampuan orang itu. Persembahan ini bersifat sukarela, dan hewan-hewan yang digolongkan hewan-hewan yang kecil, ini terkadang ada sedikit sesuatu yang mungkin kurang bagus begitu, diperbolehkan di sini, artinya tidak harus sempurna banget, karena ini disebut dengan persembahan persekutuan. Sebagian dari persembahan ini dalam hal ini kita membaca bahwa lemaknya itu dibakar. Ini berbeda dengan korban bakaran di mana semuanya dibakar dan dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau ini yang cuma lemaknya saja dibakar. Di sini kita melihat ada perbedaannya, dan sisa daging yang ada digunakan dan dibagikan dalam perjamuan persekutuan. Jadi ada persembahan persekutuan. Nah, nggak tahu ya kalau sekarang orang membuat acara begitu persekutuan begitu ada yang mempersembahkan, maka lemaknya yang dibakar. Mungkin tujuannya supaya jangan makan lemak biar nak kolesterol begitu ya. Tapi pada masa itu dilarang memang, lemaknya harus dibakar, tapi dagingnya itu bisa dibagi-bagi kepada yang bersama-sama itu, kemudian mereka bisa makan bersama-sama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa. Persembahan itu diberikan, kemudian lemaknya dibakar, kemudian dagingnya dibagikan, dan juga ini diberikan kepada para imam. Persembahan persekutuan ini memiliki makna yang lebih luas lagi ya, bukan sekedar persekutuan. Ini dapat dipersembahkan sebagai ucapan syukur atas berkat yang tak terduga. Tiba-tiba ada berkat begitu, atau orang memenuhi nasar begitu ya. Sebenasar kalau saya diterima bekerja di kepolisian atau saya diterima menjadi ASN, langsung menyembelih kambing. Ya, itu pada masa itu mungkin seperti itu ya. Jadi persembahkan sebagai ucapan syukur. Karena itu persembahan ini bersifat sukarela dan dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi yang terpenting di sini apa? Rasa syukur. Terima kasih itu bukan apa yang dibawa, tetapi yang dibawa itu memang harus yang terbaik. Mungkin bisa tadi jelaskan, mungkin sedikit ada
persoalan misalnya dengan persembahan itu tidak apa-apa, tapi harus yang terbaik. Jadi gagasan dari korban ini saudara, dalam bahasa Ibrani secara harfiah itu korban pendamaian. Apa itu? Itu mengungkapkan hubungan yang harmonis, itu harus diwujudkan dalam bentuk persembahan kepada Tuhan. Namun ada juga korban penghapus dosa, itu memiliki tujuan lain. Korban untuk penghapus dosa ini dapat dilakukan sebagai cara untuk apa kita? Kita bagaimana bergantung kepada yang kita beri persembahan. Jadi penghapus dosa itu diberikan oleh orang yang saat itu datang membawa korban. Jadi dia sesuai dengan kemampuannya. Yang ada itu dia berikan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menerima persembahan itu. Bisa itu dalam bentuk seekor lembu jantan muda, dipersembahkan, dikorbankan di atas mezbah. Ketika yang dipersembahkan itu adalah sesuatu yang diberikan oleh orang yang misalnya dia pemimpin atau raja. Ini bisa seekor kambing jantan. Jadi persembahan yang dipersembahkan adalah kambing jantan, tetapi ketika orang yang mempersembahkannya adalah orang yang biasa, misalnya kalangan biasa, itu bisa jadi kambing betina. Jadi betul-betul diatur ya, luar biasa ya. Jadi mengenai persembahan penghapus dosa ini ya, banyak ahli percaya bahwa persembahan tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan yang disebut dengan penyucian. Menarik untuk kita perhatikan di sini, ini berkaitan dengan dosa secara umum, bahwa manusia harus mengakui dirinya adalah pendosa. Persembahan-persembahan yang dibawa ini, itu disebut dengan korban-korban ini dibakar. Semua lemaknya dan sisa dagingnya itu bisa dimakan oleh para imam sesuai dengan apa yang kita baca di pasal 4. Bagian terakhir bisa kita lihat di situ. Ada jenis persembahan yang kelima di awal kitab Imamat adalah apa? Kurban. Namun kita sebenarnya harus menyebutnya persembahan karena persembahan gandum bukanlah kurban yang sesungguhnya. Jadi kurban kadang-kadang itu binatang. Tetapi ada juga persembahan gandum, tapi sebenarnya bukan korban itu. Tapi itu persembahan, tetapi disebut juga korban di sini. Jadi ada situasi di mana seekor domba jantan itu tanpa cacat dipersembahkan di sini untuk menebus kesalahan seseorang. Dan secara umum yang disajikan dalam kitab suci yang membedakan korban penghapus dosa dan korban penebus salah adalah korban penebus salah melibatkan situasi di mana telah terjadi penodaan terhadap sesuatu yang kudus. Ketika terdapat rasa bersalah yang spesifik terhadap objek tertentu atau terhadap apa saja. Jadi ini ada, saya bersalah. Berarti saya harus mempersembahkan, saya berdosa sekarang. Saya harus melakukan persembahan, korban penebus salah. Tetapi ada juga persembahan penghapus dosa. Biasanya ini memiliki pandangan yang lebih spesifik. Yaitu persembahan penghapus dosa ini bersifat lebih umum lagi. Yang bisa kita baca di sini adalah persembahan penghapus dosa dimaksudkan untuk mengakui keadaan manusia yang berdosa. Sementara persembahan penghapus dosa melibatkan fakta bahwa orang tersebut telah melakukan dosa tertentu. Nah ini kan, saya sudah mencuri atau apa gitu ya. Ini kan dosa. Nah salah satu yang menarik di sini adalah bahwa dosa yang dilakukan tanpa disadari. Mungkin mencuri nggak sadar gitu. Dia tiba-tiba ngambil sandal orang, nggak sadar. Sandal orang saya ambil. Nah itu harus betul diakui. Jadi ada persembahan untuk memperbaiki kesalahan itu. Dan persembahan penebus salah itu sama seperti persembahan penghapus dosa. Itu sama dalam konsepnya, tetapi ada sedikit perbedaan ya. Itu dimakan oleh imam dan lemaknya dibakar di atas mezbah di hadapan Tuhan. Maka kita sampai pada akhir dari 3 persembahan korban yang disajikan di sini dalam imamat, korban yang bersembahkan kepada Allah sebagai cara untuk mengatasi jarak yang ada antara manusia dan Allah. Jadi dengan cara ini maka kita memberikan persembahan untuk mendekatkan hubungan kita dengan Tuhan. Ya ini mungkin berbeda ya, rumit untuk dipahami dalam masa sekarang, tetapi ini penting karena banyak agama yang ada di dunia ini mereka memiliki sistem yang lebih sederhana. Dan juga mereka ada yang melakukan pengorbanan hewan. Ini penting karena membantu kita memahami beratnya dosa kita. Hubungan antara dosa dan kematian ini sangat penting dan kita bisa melihat bagaimana peran penebusan Kristus yang ada dalam bagian ini ketika dia ada di atas kayu salib. Jadi korban-korban ini saudara saya simpulkan, korban-korban yang diberikan ini adalah korban-korban yang kita kenal dengan korban penebus salah, penghapus dosa. Itu berbicara mengenai bagaimana manusia itu mengakui keberadaannya sebagai orang yang bersalah. Mengakui bahwa dia telah melakukan kesalahan. Dan itu perlu ada
menebus dosanya, perlu ada menghapus dosanya. Itu dilakukan pada masa itu. Mereka harus membawa korban persembahan yang aturannya sudah ditetapkan. Nggak sembarangan. Sehingga dari sini kita belajar bahwa relasi kita dengan Tuhan itu harus dijaga. Bahwa dosa itu bisa membuat hubungan kita renggang dengan Tuhan. Karena itu harus direkatkan kembali dengan cara mempersembahkan korban. Dan ini merujuk kepada korban yang sudah dilakukan oleh Kristus sendiri di atas kayu salib. Yang dulunya kita jauh dari Allah, sekarang didekatkan. Karena Kristus sudah menanggungnya semua di atas kayu salib. Nah, dalam pelajaran kita hari ini, Pak Yohanes membahas tentang pengorbanan. Saya harap itu bukan pengorbanan bagi Anda yang mendengarkan kita hari ini. Berikut ada beberapa pertanyaan yang saya akan sampaikan kepada Pak Yohanes. Apakah yang dimaksud dengan makan darah dosa? Saya mulai dengan pertanyaan ini karena apa? Karena semua orang yang membaca bagian ini mulai bertanya-tanya hal yang sama. Nah, mohon kiranya Pak Yohanes bisa memberikan kepada kami pencerahan berkaitan dengan hal ini. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang perlu kita jawab. Dan tentunya juga kita sulit juga melihat di sini ya, bahwa pada masa hukum Taurat, masa persembahan korban, ini tentu merupakan sesuatu yang salah, yang keliru. Karena semua darah harus dicurahkan semua, tidak boleh. Tidak boleh ya, itu harus dicurahkan semua. Kalau kita memperhatikan di pasal 3, di sana ada satu penjelasan, inilah suatu ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya, turun-temurun, dimanapun kamu tinggal. Jangan makan lemak atau darah. Nah, yang penting adalah mengetahui mengapa darah dilarang. Darah adalah simbol kehidupan yang paling agung. Bahkan ada sebuah tabu, ya, sesuatu yang dilarang tentang darah yang berkaitan dengan kemurnian. Memisahkan apa yang berkaitan dengan pengorbanan dengan yang suci. Dan darah merupakan simbol terbesar dalam proses tersebut, sehingga harus dipisahkan. Nah, gagasan memakan darah sebenarnya bukan hal yang paling menarik ya. Bagi seseorang untuk memakan darah itu dilarang. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah larangan itu masih berlaku? Itu mungkin pertanyaannya. Haruskah kita mematuhinya saat ini? Bagaimana kita seharusnya memahami semua ini? Nah, pertama-tama, saudara, kita perlu menjernihkan pikiran kita dari gagasan yang populer bahwa darah memiliki semacam kekuatan spiritual. Itu kita harus murnikan pikiran kita dulu. Nah, beberapa orang bahkan mengatakan jiwa seseorang ada di dalam darahnya. Ini tidak masuk akal karena jika saya melukai diri sendiri dan meneteskan beberapa tetes darah, misalnya di dapur pas kita mengasah pisau kemudian kita terluka. Nah, ini bagaimana? Maka sebagian jiwa saya ada di lantai dong. Kan tidak seperti itu gagasannya. Nah, gagasannya bukan seperti ini ya. Darah itu adalah kehidupan. Artinya ketika darah dikuras dari sesuatu, dari tubuh kita, maka saat itu kita akan mati. Jadi apa yang harus kita pahami di sini, saudara? Kita perlu memahami bahwa apa yang tertulis dalam Kisah Para Rasul, bahwa darah juga merupakan larangan dalam perjanjian baru. Tetapi mungkin karena hubungan antara orang non-Yahudi saat itu dan orang Yahudi untuk menjaga persahabatan. Jadi ini masih dalam setiap pembahasan itu selalu ada konteksnya yang harus kita perhatikan. Jadi memakan darah itu sendiri sebenarnya bukan dosa dalam pengertian perjanjian baru. Nah, jika saya akan memakan darah dan ini entah bagaimana akan merusak hubungan saya dengan saudara seiman lainnya, atau jika saya memakan darah entah bagaimana mempengaruhi hati nurani saya, waduh saya dah berdosa, ya mendingan jangan kita makan. Ini yang penting bagi kita. Gagasan tentang makan darah di sini, kita harus melihatnya sesuatu yang lebih jernih lagi. Sehingga kita tidak tiba-tiba bilang, oh boleh, oh tidak. Sehingga kita harus hati-hati di sini, karena jangan sampai kita menjadi batu sandungan, jangan sampai kita pada akhirnya kita menjadi orang yang malah terbelenggu dengan hukum yang gak boleh ini, gak boleh itu. Tidak. Segala sesuatu kita harus kerjakan dengan baik. Segala sesuatu kita harus kerjakan berdasarkan apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi di dalam perjanjian baru, bahwa darah Kristus sudah menyucikan kita. Dan kita sudah diingatkan bahwa kita sudah dimerdekakan. Tetapi bagaimana kita hidup bersama dengan orang lain, itu yang perlu diperhatikan. Baiklah, kita lanjutkan ke pasal yang ketiga Kitab Imamat. Dan di sini kita menemukan larangan lain, yaitu makan lemak.
apakah hukum ini ada hubungannya dengan kesehatan umat? Mereka sedang melakukan perjalanan melintasi padang gurun, jadi mungkin ini pilihan yang lebih sehat bagi mereka. Mengapa ada larangan seperti ini? Ya, ini perlu kita bahas dengan baik ya. Dan itu sudah menjadi semacam diskusi yang sangat lama sekali. Mengapa Tuhan melarang manusia makan lemak? Memang benar bahwa banyak hal yang ditentukan dalam hukum pada akhirnya memiliki aspek positif dalam kesehatan. Namun penting untuk dijelaskan bahwa tujuan akhir dari orientasi ini bukanlah tujuan medis. Jadi kita kalau bicara ini bukan bicara mengenai medis, bukan ya. Mengapa tidak? Ya pertama-tama karena ada banyak hal lain yang dapat membahayakan orang pada masa itu, apalagi di wilayah Palestina. Dan hal-hal tersebut tidak dilarang dalam hukum. Jadi tujuan utamanya bukanlah kesehatan sebenarnya. Misalnya ada tanaman beracun, dan tidak ada satu pun dalam hukum yang mengatakan jangan makan tanaman ini. Bukan itu tujuannya. Poin rumit kedua adalah bahwa Yesus menganggap semua makanan suci. Jadi jika kita memahami bahwa tujuannya di sini adalah instruksi medis, maka ini berarti Yesus bermaksud menghancurkan kesehatan semua orang di dunia, ya kan? Membiarkan mereka memakan segala sesuatu yang buruk bagi mereka. Dan ini tidak benar. Nah, lemak dilarang karena dianggap sesuatu yang istimewa. Misalnya orang kaya di Perjanjian Lama digambarkan sebagai orang yang gemuk. Gagasannya adalah bahwa hanya orang yang hidup makmur dan sejahtera yang bisa menjadi gemuk. Jika seseorang bekerja keras setiap hari, ya akan sulit baginya untuk makan banyak dan beristirahat dengan cukup. Kecenderungannya adalah para pekerja akan makan secukupnya. Jadi lemak adalah bagian yang istimewa. Disimpan, dikhususkan, khusus untuk Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa jika kita makan terlalu banyak lemak, itu tidak baik bagi kesehatan kita. Jadi bagi Anda yang mendengarkan, jadi kita harus hati-hati dalam hal makan-memakan ya. Jadi jangan kita sembarangan makan begitu ya. Tetapi dalam konteks pada masa itu, lemak itu selalu dikaitkan dari sesuatu yang baik begitu ya, yang istimewa, yang memang harus dibakar dan dipersembahkan kepada Tuhan. Itu konteksnya. Tetapi kalau pada masa sekarang, memang harus hati-hati. Makan lemak itu bisa menyebabkan kita mungkin ya, ada beberapa penyakit bisa muncul karena terlalu kebanyakan. Ya, apapun yang banyak pasti tidak baik. Wah, kita harus hati-hati dengan jantung kita secara fisik. Iya, benar sekali ya. Hati-hati dengan jantung kita. Ya, ini bukan yang terpenting ya. Alkitab mengatakan bahwa kita harus merawat tubuh kita, bahwa kita harus bertanggung jawab, harus bijaksana. Jadi ketika kita memiliki perilaku yang seimbang, ya kita dapat memuliakan Tuhan dalam proses ini. Tetapi tujuan utamanya di sini, ini disebut dengan sistem pengorbanan. Dan bukan sebagai panduan kesehatan. Meskipun ada aspek positifnya. Jadi inilah yang harus kita terima dan haruslah kita pahami. Jadi memang ini berkaitan dengan sistem pengorbanan yang memang sudah ditetapkan oleh Allah bagi umatnya pada masa itu. Hal yang lain yang saya ketahui dalam pasal yang keempat Kitab Imamat adalah tentang berbagai persembahan yang disajikan dan dijelaskan di sini, Pak Yohanes. Setiap orang hidup dalam situasi yang berbeda dan ada berbagai kemungkinan. Mengapa? Ya, memang ini rumit. Saya rasa kita harus membahas dan menjelaskan bagian ini terkait dengan bagaimana persembahan disajikan. Tentunya situasi yang ada ini berbeda ya. Dan kita harus melihat ini dengan sangat baik karena ini sesuatu yang terjadi pada masa itu. Ini sesuatu yang berbeda. Pengorbanan itu sesuatu yang memang sangat spesial yang ada pada saat itu. Yang harus disajikan dengan cara-cara yang tidak sembarangan begitu ya. Jadi semuanya diberikan dengan cara yang berbeda, tanggung jawab yang berbeda dari setiap orang yang berbeda. Misalnya ada korban penghapus dosa, korban yang dipersembahkan untuk dosa seorang imam, untuk seluruh umat Israel, untuk seorang pemimpin atau raja, dan bahkan untuk orang biasa dalam masyarakat. Ini berbeda-beda lagi persembahan yang harus dibawa. Tidak sama. Kita perlu memperhatikan bahwa ketika seseorang berdosa, pelajaran yang kita petik di sini adalah bahwa hal itu berbeda. Seorang yang baru bertobat, baru saja 2 bulan di gereja, dia melakukan kesalahan.
Berbeda dengan seseorang yang telah menjadi pemimpin di gereja misalnya 20 tahun. Jadi ini berbeda kadarnya. Dia sudah tahu banyak. Jadi pengetahuan dan pengalaman yang lebih luas juga membawa tanggung jawab yang lebih besar kepada seseorang. Dan Alkitab menjelaskan ini dengan sangat baik. Orang-orang yang lebih miskin, yang memiliki lebih sedikit harta, dapat mempersembahkan hewan yang lebih kecil dengan harga yang jauh lebih murah. Jadi ketika seseorang mempersembahkan seekor lembu jantan muda, yang lain akan membawa seekor burung merpati. Allah memiliki kepekaan dalam hal ini. Dia menuntut dari setiap orang sesuai dengan kemampuan mereka yang ada, kemampuan mereka yang sesungguhnya. Jadi inilah yang disebut dengan keadilan. Sehingga ketika orang itu berada dalam situasi bagaimana dan apa yang harus dibawa, ini sudah ditata dengan sangat baik pada masa itu. Pada saat kita terus mengamati seluruh ritual ini, kedepannya kita akan melihat darah berceceran di mana-mana, di seluruh altar. Kenapa begitu penting untuk memercikan darah di sudut-sudut altar, Pak Yohanes? Nah, ini pertanyaan ya. Kenapa penting ya memercikkan darah di sudut altar ini? Intinya begini ya. Pengorbanan itu melibatkan darah. Dan ini menunjukkan realitas dosa. Alasan utama mengapa darah dipercikkan di mana-mana, terutama di sudut-sudut altar itu, karena dosa itu sebenarnya sudah mencemari segalanya. Bahwa dosa itu sudah menyebar, mempengaruhi realitas yang lainnya yang ada di sekitar kita. Dosa tidak pernah hanya berada di tingkat individu semata. Misalnya saya bersalah, cukup saya, itu akan mempengaruhi yang lainnya. Jadi gagasan pemurnian total adalah gagasan yang kita bisa baca di sini. Inilah mengapa dosa itu memiliki dampak yang luas. Jadi dengan memercikkan darah di sudut-sudut itu melambangkan bahwa sebenarnya dosa itu menyebar dan harus disucikan. Dan itu dosa itu selalu memberi dampak terhadap diri saya, orang sekitar saya, bahkan lebih luas lagi. Dan ini harus diselesaikan. Sehingga mengapa di sudut-sudut altar juga dipercikkan? Karena memang dosa itu selalu memiliki cakupan yang tidak hanya berbicara mengenai pribadi, tetapi juga di luar kita akan terdampak dari kesalahan yang kita lakukan. Ketika saya membaca bagian ini, saya melihat bahwa orang-orang juga mempersembahkan kurban bahkan ketika mereka berdosa tanpa sengaja. Mereka bahkan tidak bermaksud melakukannya. Bahkan untuk dosa yang tidak disengaja dan tidak berarti ini, perlukah ada korban? Kita belajar ini yang sangat penting ya, bahwa kita tahu ungkapan ini sangat umum di kalangan masyarakat, tapi saya tidak sengaja melakukannya, tidak sengaja saya. Nah, ketika seseorang tidak terlalu memperhatikan, dan tiba-tiba dia terpleset, nyenggol orang, waduh, orangnya langsung misalnya luka-luka, bahkan patah tulang. Aduh, saya nggak sengaja, kepleset tadi saya. Maaf, saya nggak sengaja. Tapi kan kita tetap harus bertanggung jawab ya, betul ya? Mau sengaja, nggak sengaja, tetap harus bertanggung jawab. Karena memang realitanya sudah ada korban dari kesembronoan hidup kita. Jadi kita melihat di sini bahwa tidak ada orang itu ketika salah atau melakukan sesuatu yang membuat orang lain juga pada akhirnya bermasalah. Kita bilang, mohon maaf ya, saya nggak sengaja. Dia nyenggol teh orang yang panas, kemudian orang itu melepuh kulitnya, kita bilang nggak sengaja. Tetap saja itu sesuatu yang harus kita akui bahwa itu keliru. Karena kita nggak sembrono, nggak boleh kita katakan nggak sengaja. Berarti kita kurang hati-hati. Dengan demikian tanggung jawab kita tetap ada. Itu sebabnya tetap ada yang harus kita persembahkan kepada Tuhan pada masa itu. Yang disebut dengan dosa yang tidak sengaja tetap ada hukumannya. Dan mereka harus menyelesaikan semuanya itu sebagai sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dan dia harus membawa persembahan kepada Tuhan yang disebutkan sebagai seekor domba betina atau kambing dari kawanan domba dan seterusnya. Mengapa? Karena dosa ini sangat penting. Dosa ini adalah sesuatu yang nyata. Anda tidak berdosa hanya karena Anda merasakan sesuatu yang buruk. Banyak orang melakukan kebiadaban tanpa merasakan apapun. Dia tidak merasa kok, aku nggak bersalah kok. Dosa adalah dosa karena dilakukan melawan Tuhan, melawan kehendaknya. Terlepas dari apakah seorang melakukannya dengan atau tanpa niat. Nggak sengaja kok nembak. Lah itu orang sudah bolong kepalanya bilang nggak sengaja. Ini tetap saja harus diselesaikan. Nah, memang niat yang sudah direncanakan sebelumnya itu akan lebih berat lagi memperburuk situasi. Tetapi kesalahan tetaplah kesalahan ya. Jika saya punya niat baik dan di tengah jalan, wah lupa saya nginjak rem ya. Niatnya baik ya, tiba-tiba ngeblong itu.
Akhirnya mau nginjak rem, nginjak gas, nabraklah saya. Nah, saya bilang, maaf Pak, saya nggak sengaja. Nggak bisa begitu, ya harus perbaiki mobil orang. Itu yang disebut dengan kita harus tetap bertanggung jawab. Sengaja atau nggak sengaja, itu sudah menyebabkan kerusakan. Bahkan apalagi jika ada korban nyawa, kita harus bertanggung jawab. Nah, itu sebabnya mengapa Kristus yang telah mati di atas kayu salib, ini sangat memiliki dampak yang luas bagi penyelesaian banyak hal, baik dosa sengaja, nggak sengaja, itu diselesaikan karena semuanya memiliki dampak. Itu sebabnya kita berhutang kepada Tuhan. Dan kita sudah dibayar dengan lunas oleh Tuhan. Dan tentunya ini ya pertanyaan yang baik ya. Terima kasih. Karena kadang-kadang orang bilang, gak sengaja. Ingat, salah tetap salah. Mau bilang gak sengaja, itu orang sudah celaka. Jadi kita harus bertanggung jawab. Pesan yang sangat indah sekali ketika kita membaca dalam buku ini, bahwa kebenaran dan kekudusan memberikan kepada kita pemahaman yang lebih baik tentang beratnya dosa. Berikut Pak Yohanes, bagaimana dengan kesimpulan akhirnya? Saudara, kita sudah mempelajari korban-korban yang disajikan dalam kitab Imamat. Tema kita adalah ada lebih banyak daging di atas api. Ada lebih banyak kurban yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Kami membahas tentang korban persekutuan, korban penghapus dosa, dan juga korban penebus salah. Lalu apa pelajaran utama yang kita temukan dalam kitab suci yang kita sebut sebagai sesuatu yang penuh dengan ritual? Apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kebenaran yang sesungguhnya adalah kita menemukan dalam kitab Imamat bahwa yang benar-benar penting adalah memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Apa yang benar-benar penting bagi Anda dalam hidup Anda? Anda bisa menjawabnya. Jadi pulihkan hubungan Anda dengan Tuhan, karena hanya dengan cara begitu Anda akan memiliki kedamaian. Dan pemulihan hubungan itu sudah dilakukan karena Kristus sudah mati bagi kita. Dia sudah mengorbankan semuanya bagi keselamatan kita. Baik, terima kasih banyak Pak Yohanes. Semoga kita akan bertemu lagi di lain waktu saat kita melanjutkan kitab Imamat. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.